Woi, Tot, di video kali ini gue pengen sedikit ngejelasin tentang bisnis yang dulu banget nyet, yang lagi gue jalanin, tapi sekarang udah nggak gue jalanin lagi. Anjir, ngomong apaan sih ini? Dan lu jangan terkecoh dengan logo Xiaomi yang ada di plastik bag yang lagi gue pegang ini, men. Lu nggak usah fokus ke situ. Kita nggak bicarain soal merek, nggak bicarain soal tipe handphone atau apapun itu. Nah, jadi di dalam plastik bag ini gue punya 8 HP gembel. Ya, HP gembel ini bagi gue dulu banget tuh harta karun, cuy. Serius. Langsung aja kali ya gue kasih lihat ke lo handphonenya. Di sini gue bilang gembel itu bukan dilihat dari segi mereknya, bukan dilihat dari segi tipenya, terus ini flagship atau bukan cuy, bukan kayak gitu, melainkan lebih ke gue bilang handphone gembel itu handphone itu udah rusak, mati total, dan udah nggak fungsi lagi, cuy. Nah, di sini gue pengen jelasin apa ya, dulu gue ngelakuin apa, dan ya semoga aja video ini ada yang bisa lo petik dan bisa lo ambil pelajaran, siapa tahu bermanfaat buat lo. Gue nggak tahu juga sih, dan gue nggak ngejamin juga video ini bermanfaat buat lo. Sini ada 8 unit, dan ya sebelum gue lanjutin, alangkah indahnya gue perkenalkan dulu kali ya satu-satu dari ke-8 unit ini. Mungkin kalau yang di pojokan sana tuh BlackBerry 2 biji lo bisa hafal kali ya modelnya ya. Tapi gue di sini cerita lebih ke pengalaman hidup gue yang dulu ya. Gue nggak jamin sih kalau ini nih, anjir, nih tangan gue nih ada bekas baru lagi nih kayak baret gitu. Anjir, itu tante-tanten gemes itu kalau di kasur, cuy, ganas banget, cuy. Udah gigit, nyakar lagi. Beda banget sama adik-adian. Kalau adik-adian tuh dia apa ya, lebih lebih kalem, cuy. Makanya tuh gue sekarang lebih suka adik-adian dibandingkan tante-tantean gemes gitu. Balik lagi ke cerita. Jadi yang namanya handphone gembel itu, handphone yang udah matot, bagi gue kelapan handphone ini tuh dulu banget itu harta karun buat gue, harta karun lah buat gue. Dan gue tuh kalau udah ngelihat handphone gembel ditumpuk-tumpuk gitu di pinggir jalan gitu, anjir, mata gue tuh langsung berbinar kan, langsung dolar ijo gitu kan. Kalau 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 sekarang kan dolar ijonya kan dari YouTube kan. Kalau dulu tuh dolar ijonya tuh dari handphone gembel, cuy. Dan kalau ngelihat handphone baru masih di dus, bagi gue tuh dolar kuning, nggak ada hasil ya. Dan ini handphone yang pertama yang lu lihat sini, nih HiMax. Untuk dari segi kayak layar ya, touchscreen gitu, itu dari fisik tuh masih oke ya, masih normal, nggak ada cacat sama sekali. Terus cuma di bagian belakangnya aja nggak ada. Dan sumpah ini gue jadi ternostalgia banget ini zaman dulu gue. Jadi tuh dulu gue waktu ini gue kasih lihat handphonenya, keliling-kelilingin handphonenya tuh, gue zoom handphonenya sambil gue cerita ya di sini ya. Jadi tuh dulu gue waktu lulus SMA itu gabut, nggak tahu mau ngapain, dan ya kayak orang bego aja gitu. Di situ gue kayak kayak apa ya, kayak gue punya lah duit, kumpulan uang jajan gue terakhir banget banget parah dibiayain sama orang tua gue ya SMA. Kenapa? Karena masa-masa SMA itu bagi gue ya, bukannya gue nggak mau nyari duit, nggak. Masa-masa SMA itu bagi gue itu adalah masa-masa yang paling menyenangkan buat gue, dan gue pengen memaksimalkan masa-masa itu biar dimana tuh kalau gue udah makin tua, gue udah ngerasain gue nggak terlalu bader, nggak jelas lah pokoknya. Jadi gue maksimalin masa-masa SMA itu kayak kayak jarang masuk sekolah. Mungkin bagi lu tuh terdengar kayak nggak jelas gitu ya. Karena bagi gue setiap orang tuh jalan hidupnya beda-beda, men. Ada yang benar-benar sukses dari apa yang dia pelajarin, ada yang sukses dari kegagalan dia, ada yang sukses dari kebandelan dia, ada orang yang sukses dari keburukan dia, ada orang yang sukses dari kebaikan dia. Pokoknya banyak cara seseorang tersebut bisa sukses, dan kita nggak boleh menjudge kayak apapun orang tersebut, sejelek apapun orang tersebut, terus seburuk apapun orang tersebut, selagi dia nggak ngerugiin lu, selagi nggak ngerugiin banyak orang. Dan menurut gue itu nggak penting lah buat diobrolin dan buat di komentarin yang hal-hal gak penting. Jadi gue tuh dulu waktu zaman SMA nggak jelas mau ngapain, dan akhirnya gue ngumpulin duit jajan dari SMA itu kekumpul entah antara sekitar, ya dikit sih, kayak kayak berapa ya, kayak 80.000, 100.000, anjir, dikit parah kan. Iya, itu gue boros banget, men. Gue tuh zaman SMA tuh, oh ya sorry, ini gue cerita sambil lu ngeliat handphone yang ada di meja ini ya. Jadi tuh dulu SMA tuh gue boros parah. Jadi kayak uang jajan, bukan boros sih ya, emang emang dari guanya aja yang kayak gue tuh banyak banyak nih, dari kalau kalau lu scroll komentar di video gue yang kayak banting-banting HP. Woi, belagu lu, mentang-mentang lu orang kaya, anjir, lu tuh nggak kenal siapa gue, lu nggak tahu siapa gue tuh nggak ada kaya-kayanya, cuy. Bahkan sampai sekarang ini gue tuh nggak pernah ngaku tuh gue orang kaya, cuy. Maksud gue
kalau lah gue nganggap diri gue kaya, gue tuh masih tetap aja masih jadi sampah karena di atas gue masih ada lagi di atas gue. Jadi mungkin buat lo yang viewer baru atau subscriber baru, kalau gue kayak banting HP terus kayak gitu gitulah, pokoknya itu lebih ke apa ya, lebih ke bercanda-bercanda aja sih cuy. Maksud gue ya, kalau masalah lo ngatain gitu gue juga nggak ngefek ke gue, maksudnya bodo amat gitu. Cuman gue di sini pengen ngejelasin histori yang gue alamin cuy. Jadi tuh dulu gue waktu SMA uang jajan gue emang gak banyak-banyak amat, kayak cuman 10.000, 15.000. Lebih kadang-kadang uang jajan gue goceng kali 5.000 kali cuy. Dan gue nggak mesti kasih tahu ke lu angkatan berapa, yang jelas di saat itu harga bensin itu sekitar 6.000, 6.000-an lah. Gue lupa 6.000, 7.000, lupa gue. Entah yang Pertamax, pokoknya Pertalite itu belum ada lah, Pertalite belum ada. Pokoknya bensin itu baru kelar-kelarnya dicabut subsidinya. Sekitar segituan lah, gue lupa harganya. Pokoknya baru ada isu-isu, baru ada permasalahan bensin, subsidi bensin dicabut. Nah, gue tuh uang jajan gue tuh sekitar 10.000, 15.000, bahkan gak dikasih uang jajan. Pernah paling parah gue dikasih uang jajan cuma 4.000, cuman ya bodo amat gitu. Maksudnya kayak buat apa sih lu ngeluh ya, toh lu ngeluh juga gak bakal nyelesain masalah kan. Ya yang gue jalanin masa SMA gue, ya gue ngelakuin apa yang gue suka ya, kayak ke warnet, cabut, gabut lah pokoknya kan, pacaran sama anak orang di sawah, pokoknya nggak jelas. Terus menurut gue hal-hal kebodohan itulah yang ngebuat gue belajar lebih banyak dan lebih banyak lagi cuy. Dan setelah lulus SMA itu gue ngumpulin uang jajan dan terkumpul sekitar 80.000. Pokoknya gak nyampe 200.000, gue lupa antara 80 atau 180, gue lupa cuy. Pokoknya gak nyampe 180. Dari situ gue beli sepatu di Taman Puring kan. Gue beli sepatu di Taman Puring, gue jual ke temen gue, dia beli itu sekitar 300.000 anjir. Lu tahu gak kenapa dia mau beli sekitar 300.000? Pertama itu gue buatin kotak sepatunya. Tahu gue buat thumbnail dulu nyet. Gue butuh thumbnail soalnya, bentar pose gimana gitu, ala gitu cuy, ala thumbnail gitu. Nah, kita lanjut cerita lagi. Lu jangan hirauin tangan gue lagi ngapain, gue lagi fokus bikin thumbnail tuh. Jadi waktu gue beli sepatu itu, gue lupa pokoknya di bawah 200.000 ya harganya, karena itu kejadian udah lama banget. Dan gue jual ke teman gue 300, pas banget 300. Itu kenapa gue bisa jual segitu, karena sepatu yang beli di Taman Puring itu kan kayak cuman sepatu doang kan, nggak dapet kotak kan. Di situ gue bikin kotak ya, gue bikin dus itu gue cat pilox warna hitam gitu, gue kasih logo emboss fans gitu. Emang sih kalau dilihat sekarang kayak nggak rapi gitu, cuman ya dia juga nggak tahu sih mungkin itu original apa enggak. Dia juga nggak nanya sih, teman gue, dia lebih ke dia suka modelnya, dia pakai nyaman, ya udah dia beli gitu. Akhirnya dibeli 300. Dari situ duit gue ada 300.000. Gue beli beberapa apa kayak peralatan sederhana gue, kayak buat nyablon kaos gitu. Ya gue nyablon kaos pakai setrikaan, lo tau lah kalau gitu, kalau model kaos sablon pakai setrika tuh kayak gimana caranya. Di situ gue coba bikin beberapa gambar di kaos dan ada yang beli. Tapi dari bisnis itu masih gagal semua cuy. Dan akhirnya ya udah, gue menemukan dari kegagalan itu handphone Matot yang bisa dijual lagi dan ngasilin duit. Nah, contohnya di sini lu bisa lihat nih, ini ada 8 unit totalnya. 8 unit handphone Matot ini bisa banget ngasilin duit cuy. Serius, bisa banget ngasilin uang. Contohnya tuh kayak gimana? Ini gue kasih contoh ke 8 handphone ini, ada 8 handphone ini itu bisa didapat dengan harga 200.000. Ini kisah nyata ya, gue kasih tau ke lu. Nah, dari 200.000 itu bisa di anak pinakin duitnya. Kita ambil contoh satu handphone ini aja ya. Di dalam handphone ini ada banyak banget perintilan-perintilan. Ya, perintilan-perintilan yang mungkin orang-orang user pemakai handphone gak terlalu ngerti banget apa aja sih dalamnya. Yang penting mereka tahu Matot ya Matot aja gitu. Dan oh ya, gue sedikit cerita, gue bisa dapat handphone Matot 200.000 8 unit. Itu flat ya, 200.000 8 unit, dan gue milih bebas gitu. Karena gue juga udah kenal juga dengan seller ya. Dia kalau ngeliat gue, wah nih si Kima satu nih, pasti dia mau beli HP Matot. Udah tuh disiapin, gue bisa milih gitu kan. Nah, dari situ dapat lah gue kenalan orang lain juga. Awalnya itu gue beli handphone Matot gak murah gitu cuy. Kayak gue ditawarin 500.000. Itu pun cuma 3 biji, anjir mahal banget kan ya. Namanya udah kenal. Lama-lama harga handphone Matot tuh makin terjun bebas. Gue belinya tetap banyak, konsisten, unitnya tetap ada. Dan dari situ tuh ngasilin duit. Dan
Kebetulan gue juga punya teman tukang servis. Nah di sini lu bisa lihat kan perintilannya banyak banget, kayak ada konektor, terus kayak ada buat getar nih, dinamo getarnya itu vibrate-nya. Terus di sini banyak banget IC-IC yang masih bisa dijadiin jeroan buat handphone yang lagi matot, yang lagi diperbaikin sama teman-teman servisan gue. Makanya dari situ tuh bisa ngasilin duit lagi. Jadi kalau bicara masalah satu handphone itu biasanya kalau LCD-nya masih bisa dapat. Nah, gini. Gue sedikit kasih bayang-bayang deh kalau soalnya agak susah sih. Karena setiap unit itu pasti beda-beda. Ada yang kadang dapat bagus, ada yang amsyong banget. Biasanya gue kalau dengan modal 200.000 itu bisa balik modal ke gue itu balik ya. Itu sekitar 700 sampai 800.000 cuy. Ya, ya lu aneh gak sih dengernya? Orang lain di mana tuh pengen muter uang ya kalau bisnis handphone, gue bisa tebak cuy. Kalau nggak dia jual aksesoris, kalau nggak lah dia jual handphone bekas, pasti dia jual handphone baru. Mirip, pasti itu aja. Kalau nggak dia kayak jual aksesoris ringan kayak tempered glass, soft case. Men, lu kalau lihat lagi, handphone itu banyak banget perintilannya. Di situ lu bisa tarik lebih dalam lagi, apa sih yang bisa dimanfaatin dari handphone itu banyak banget men. Mulai dari dusnya lah bisa lu jual lagi, lu kayak lu bisa nih, gue kasih tahu ke lu nih, lu beli handphone bekas terus lu ecer, dusnya itu pun bisa lu jual lagi cuy, serius. Dusnya itu bisa lu hargain lagi, khusus buat dus original ya. Kalau kayak dus-dus buatan, kayak dus-dus KW kan, kok iPhone kan sekarang banyak nih, lu kalau beli iPhone dusnya dus KW gitu kan. Kalau kayak gitu mah dusnya murah banget cuy. Tapi kalau dusnya asli dan masih ada manual book kayak gitu, apalagi ada stiker logo Apple, itu lu bisa jual dengan harga sombong. Nah jadi menurut gue bisnis handphone itu banyak banget yang bisa lu jadiin bisnis dari segi handphonenya sendiri ya. Kita nggak di sini nggak ngeliat merek ya, handphone apa aja. Kenapa gue beli handphone matot terus lebih ke merek-merek yang agak jarang kayak Himax, kayak Smartfren, terus kayak Mito, Evercost. Itulah kuncinya cuy. Jadi kayak lu pernah nggak sih ngerasain servis handphone kayak Evercost, Mito gitu, spare partnya susah banget. Nah, disitulah gue ambil keuntungannya. Di mana toko-toko spare part, kita sebut saja yang gampang, yang mudah, yang banyak banget orang tahu di Roxy. Itu mayoritas mereka ngejual tuh spare part kayak dulu-dulu tuh spare part Nokia, spare part BlackBerry, spare part kayak macam iPhone, spare part Samsung, terus Motorola dan lain-lain kayak Evercost, Mito dan lain-lain. Iya mau nggak mau mereka ya bawa ke service center ya kan. Cuman sebagian orang yang pengen servis yang nggak ada service centernya dan yang udah di luar garansi, terus pengennya servisnya cepat, ya mereka nggak bisa dapetin itu karena bukan kualitas ya, stok spare part itu jarang banget jual. Ada cuman jarang, nggak sebanyak merek-merek ternama, apalagi macam Samsung itu banyak banget seller yang ngejual spare partnya. Nah karena kelangkaan itulah gue mutusin buat gue milih-milih handphone matot itu yang nggak mereknya itu masih sedikit asing di pasaran. Ya salah satu contoh yang tadi gue sebutin. Dan menurut gue dari bisnis itu banyak banget yang bisa gue ambil, gue makin banyak temen, dan sampai sekarang wah gue nggak lupa banget sama bisnis itu men.